Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 bagian 1 akan mewawancarai pengusaha UMKM di Pasar Jatinegara. Perkenalkan, nama saya Bagus Fikri Setiawan dengan NIM 64231514. Saya Abdul Majid Rian dengan NIM 64231518. Saya Anissa Zakia dengan NIM 64231225. Saya Fatuna Citra Winingrum dengan NIM 64231202. Saya Alia Safari Karahmi dengan NIM 64231397. Oke, saat ini kita ada di Pasar Jatinegara, Pasar Mester Jatinegara. Kita ada di toko seragam, khusus seragam anak sekolah. Boleh perkenalkan nggak abangnya namanya siapa? Saya Sofyan. Di sini jualannya apa aja, Bang? Di sini jualnya seragam sekolah aja sih. Kalau boleh tahu Seragam nama tokonya tuh apa? Nama tokonya itu Toko Seragam Afika. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mewawancara abangnya. Siapa nama pemilik dan nama usaha ini? Pemilik usaha ini punya om saya. Namanya? Namanya Azharul Fuadi. Kira-kira udah berapa lama nih jalanin usaha jual seragam ini? Kalau untuk lamanya udah turun menurun sih. Udah ada sekitar 20 tahunan lah. Mungkin tingkat keturunan kali ya? Iya, buat sekarang iya. Penurunan. Berarti keturunan ketiga ya? Oh iya, saya. Keturunan ketiga. Alasan memulai usaha ini awalnya dari mana tuh? Dari orang tua dulu emang usahanya udah ini. Iya. Dia jual seragam sekolah. Untuk harapan usaha untuk kedepannya bakal gimana? Ya pengennya kedepannya sih lebih meningkat lagi sih di ekspansi lebih besar untuk buka toko lebih gede gitu. Mungkin sih kedepannya pengen buka cabang. Ya. Kira-kira cabangnya dekat-dekat sini atau gimana? Ya kalau bisa agak-agak jauh deh, jangan dekat sini. Jangan terlalu dekat. Ya soalnya sekarang udah nambah juga kan di daerah Cijantung. Nanti kedepannya pengen sih kalau ada rezekinya nambah lagi. Kota. Ya. Pak, kira-kira berapa modal awal yang digunakan untuk membuka usaha ini? Modal awal kira-kira ya sekitar 500-600 juta ya. Terus berapa rata-rata omset penjualan per bulannya? Per bulannya sekitar 30-35. Ya, itu kalau per bulannya. Bulan biasa? Ya, itu di bulan-bulan biasa. Kalau di bulan yang rame Pak biasanya? Kalau di bulan-bulan yang rame ya sekitar 3 kali lipat dari bulan-bulan biasa, 3 kali lipat, 4 kali lipat bisa. Terus bagaimana cara menetapkan harga jualnya? Menetapkan harga jual? Iya. Kalau menetapkan harga jual ya kita tergantung dari sananya ya. Kalau misalnya semua serba naik, ya mau gak mau kita juga dinaikkan harganya. Seperti itu. Soalnya sekarang kan apa-apa udah naik. Jadi patokannya tuh dari pusatnya. Dari pusat iya, produksinya. Kalau pusat produksinya bahan-bahannya sudah naik ya otomatis kita juga ikut naik. Apakah sudah ada laporan untuk pencatatan misalnya untuk keuntungannya dan kerugian gitu Pak? Sudah ada memang pencatatan? Sudah itu pasti sudah ada catatannya untuk untuk kerugian sama keuntungannya udah ada catatannya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik balik atau titik modalnya Pak? Balik modalnya ya paling sekitar 1 tahun. 1 tahun insya Allah balik. Berarti lumayan cepat lah ya? Lumayan cepat. Oke. Siapa target pelanggan usaha abang yang di sini? Target pelanggan Iya, maksudnya? target pelanggan. Target pelanggan ya orang-orang pengunjung pasar. Pengunjung pasar. Yang anaknya masih sekolah ya? Iya, pasti itu. Soalnya kan saya jualnya seragam sekolah. Iya. Terus produk apa sih yang paling laku kalau di sini tuh? Produknya ya untuk baju-baju sekolah, baju SD, terutama merek seragam. Produk yang utama yang saya jual merek seragam. Kalau misalnya kelebihan usaha ini tuh dibanding pesaing yang lain tuh apa? Apanya nih? Dari segi misalnya produknya atau? Oh iya, kalau
Perbedaannya ya tadi, coba Iya. ulang pertanyaannya. Kelebihan usaha ini dibandingkan pesaing yang Oh lain ya, di pasar. kelebihan usaha ini ya enaknya kalau misalnya lagi apa namanya naik-naikan sekolah ya omsetnya lebih naik. Kelebihannya itu aja sih. Terus kalau misalnya promosinya ke orang-orang tuh biasanya lewat apa? Sosial media kah atau langsung aja dari mulut ke mulut? Dari mulut ke mulut bisa, cuman kalau buat sekarang di sosial media juga bisa. Oh, Soalnya udah aktif. saya juga jual di online juga. Di e-commerce. Iya, e-commerce. Bagaimana cara Masnya itu menjaga kepercayaan dari pelanggan? Saya kalau misalnya buat menjaga kepercayaan dari pelanggan sih dengan cara pelayanan yang baik aja, pelayanan yang baik, terus harga juga nggak terlalu mahal gitu ya. Kalau untuk apakah usaha ini memiliki pelanggan tetap, dan kalau iya, bagaimana cara mempertahankannya? Pelanggan tetap punya, ya untuk mempertahankannya ya kita jualnya stabil di harga, sama pelayanan juga ya harus baik gitu, pelayanannya baik. Dalam menjalankan usaha itu kan nggak mesti berjalan mulus terus ya, pasti ada kendalanya. Ya. Apa sih kendala terbesar dalam usaha ini? Kendalanya itu paling ya misalnya ada perubahan di model, terus sama sekarang kan di offline kurang sih sebenarnya. Jadi ada penurunan kalau di offline. Jadi saya jadi jual di online juga untuk menjaga kestabilan dagangnya. Untuk saat ini ada berapa karyawan yang ada di toko ini? Untuk saat ini karyawan yang ada di toko ini 5 orang. 5 orang. Terus untuk pembagian tugasnya itu bagaimana ya? Kalau untuk pembagian tugas saya nggak terlalu itu ya, cuman ya kan sudah tahu pekerjaannya seperti apa, sehari-harinya ya saling melengkapi aja sih. Soalnya sama aja dia kerjanya. Kalau untuk jam kerja? Untuk jam kerja di di jam operasional bukanya mungkin. Ya kalau misalnya di jam kerjanya bukanya itu jam 8 pagi, tutupnya jam 5 sore. Kalau untuk sistem pembagian gajinya itu gimana? Kalau untuk sistem pembagian gaji kita per hari, Mbak. Oh, per hari Ya, dihitungnya. Kesimpulan dari profil usaha di sini ada yang pertama, usaha ini sudah berjalan dari generasi ke generasi dan sudah bertahan cukup lama, sehingga ada harapan dan keinginan untuk membuka cabang yang lebih luas dan di kota lain. Selanjutnya dari segi pemasaran dapat disimpulkan bahwa usaha ini memiliki target yang cukup jelas, yaitu pelajar dari SD sampai SMA. Dan selain itu usaha ini juga sudah berjalan secara offline maupun online, yang mencakup semua target pasar lebih luas lagi. Berdasarkan hasil wawancara, usaha ini sudah memiliki beberapa pelanggan. Cara mempertahankannya itu dilakukan dengan menjaga kualitas produk, memberikan pelayanan yang ramah, serta menjaga kepercayaan pelanggan. Selain itu, pemilik usaha ini juga berusaha menerima masukan dari pelanggan agar usaha semakin berkembang. Dan kendala yang sering dialami itu antara lain kenaikan harga, persaingan usaha, serta terkadang penjualan yang tidak stabil. Dan yang selanjutnya itu ada dari manajemen SDM. Hasil kesimpulan dari wawancaranya itu adalah sistem kerjanya di toko Afika ini sudah berjalan dengan baik, dengan pembagian tugas karyawan yang teratur, jam operasional serta jam kerjanya juga sudah teratur, sehingga dapat mengoptimalkan penjualan dan juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat pelanggan tetap. Setelah melakukan wawancara di toko Afika, untuk aspek keuangannya, toko Afika sendiri memiliki modal sendiri sekitar 600 juta dan untuk pendapatan per bulannya sudah cukup teratur.
untuk perhitungan laba ruginya atau perhitungan keuangannya telah dilakukan, tapi dengan cara yang sederhana. Harapan kedepannya toko Afika lebih banyak menguntungkan lagi. Sekian wawancara dari kelompok 6 bagian 1. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.